Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Nama saya Pak Jen. Pada kali ini saya share informasi mengenai IPO Hunter ya dengan emiten PT Niramas Utama Tbk dengan kode Jelly. Seperti biasa, pembahasan IPO Hunter saya bagi 3 bagian. Yang pertama adalah detail dari IPO. Kedua adalah valuasi ya. Yang ketiga adalah fundamental ya. Untuk detail IPO-nya, masa building 15 sampai 22 Juni 2026, masa penawaran umum offering 1 sampai 3 Juli 2026, dan listing di Bursa Efek Indonesia tanggal 7 Juli 2026. Sebagai lead underwriter adalah Sukor Sekuritas. PT Jelly ini berencana menawarkan saham baru maksimal 350 juta lembar, nominal Rp100 per lembar, dengan harga penawaran berkisar Rp900 sampai Rp1.120 per lembar, sehingga nilai emisi maksimal Rp392 miliar. Ini adalah komposisi pemegang saham sebelum dan sesudah penawaran umum perdana. Sebelum penawaran umum, sebagai pemegang saham utama adalah Niramas Utama Internasional 99,8%, kemudian Sadikun Wiratno 0,2%. Setelah IPO, 350 juta lembar atau mewakili 25,93%. Kepemilikan PT Niramas Utama Internasional terdilusi menjadi 73,92% dan Sadikun Wiratno juga terdilusi menjadi 0,15%. Pemegang saham utama tetap di PT Niramas Utama Internasional. Rencana penggunaan dana, separuh dari dana IPO akan digunakan untuk penyertaan modal pada perusahaan anak dalam bentuk ekuitas. Nah, ini ya, sebelum setoran modal dan sesudah setoran modal. Setelah setoran modal, 100% saham NPS ini, anak usahanya, dimiliki 100% oleh perseroan. Oleh NPS, dana ini akan digunakan untuk belanja modal, capek. Ya, untuk meningkatkan kapasitas produksi gummy candy dan produk jelly. Ya, ini adalah beberapa detail dari capeknya. Ya, yang paling terbesar itu ini persentase terhadap total belanja modal 56% itu digunakan untuk membeli satu line mesin. Ya, satu line mesin TNS 400 compact ya. Ini mesin utama pembuatan gummy jelly. Ya, nilai mesinnya sekitar 106 miliar. Kemudian yang utama lagi 32% membeli satu line extruder mesin. Mesin utama 4 warna gummy candy, bell dan Lichoice straw ya. Ini apa? Sedotan ya. Semua vendor tidak terafiliasi ya, jadi positif. Kemudian yang lain-lain ini cuma sedikit ya, nggak material. Jadi yang satu itu untuk capeknya. Ini sekarang ini dalam tahap negosiasi. Direncanakan akan selesai pelaksanaan transaksi itu di bulan 4 tahun 2027 ya. Jadi ya kemungkinan production komersial di semester 2 2028 ya. Kemudian 18% ini untuk belanja modal dalam pembelian mesin. Ya, ini vendornya juga tidak terafiliasi. Kemudian sisanya sekitar 10,63% ini untuk membayar sebagian utang pokok ya pada Bank Mandiri. Ya, ini akan dibayarkan tuh sebanyak 40 miliar ya, sehingga saldo kewajiban perseroan pada Bank Mandiri menjadi 54 miliar rupiah. Ya, ini sisanya sekitar 20% untuk modal kerja ya.
Perseroan ini jelly didirikan tahun 1990 ya, November di Kabupaten Bekasi. Ya, ini adalah pendirinya ya, dari pendirinya ini 3 orang ya. Jelly ini mempunyai produk merek yang terkenal itu Ineco ya. Ini sebagai pionir dan pemimpin pasar di industri makanan dan minuman penutup atau dessert ya. Jadi produknya itu termasuk kategori dessert ya. Merek produk unggulannya itu adalah nata de coco, ada jelly pudding ya, produk juga produk minuman seperti ayam koko dan jelly drink. Di dalam negeri ada 251 titik distribusi ya. Jelly juga mengekspor produknya ya ke pasar luar negeri seperti Jepang, India, Cina, Thailand, Australia, Kanada, dan Amerika. Ya, ini adalah perusahaan anak dan asosiasi. Ya, ada NPS ini, Industri Makanan dan Minuman Ringan di Pasuruan. Ya, kontribusi pendapatan kecil 6%. Ya, KDU ini tidak aktif sudah. Ya, jadi jelly ini juga mempunyai operasi. Ya, jadi dia kontribusinya dari jelly sendiri sangat besar, sangat signifikan. Ya, karena dari anak perusahaan dari NPS dan SNU ini cuma sekitar 12% kontribusinya terhadap total pendapatan jelly. Ya, ini adalah beberapa jenis produksi, jenis-jenis produk, ada mini jelly, nata de coco, aloe vera, pudding, and mini pudding, confectionery, RTD dan RTD Pond, dan snack. Ya, Jelly memiliki lebih dari 150 stock keeping unit SKU, ya, item maksudnya ya, 150 item. Ya, ini adalah gambar-gambar dari produknya, ya, produk-produk utama, mini jelly, nata de coco, aloe vera, ya, lidah buaya, ya, puding, confectionery ini ya, eh, permen gummy, ya, mini puding. Ya, inilah RTD dan RTD Pons ya, jadi minuman yang bisa ada sedotannya nih ya, dalam botol dan dalam kantong-kantong ini. Ini snacknya. Ya. Jadi penjualan kosmetik itu di pasar tradisional dan pasar modern ya, supermarket itu. Kemudian Kelly juga punya vending machine ya, yang otomatis jumlahnya 50 unit ya, ditempatkan di sejumlah lokasi, sekolah, kawasan industri, fasilitas umum. Ya, penjualan ekspor masih dominan ya, hampir 98% itu produk-produknya dijual ke pasar dalam negeri, yang ekspor cuma sedikit. Ya. Ini untuk dalam persaingan di kategori jelly, jelly ini merupakan market leader ya, pangsa pasarnya 50%. Kemudian nata de coco juga pemain utama 20% pangsa pasarnya. Di kategori puding pangsa pasarnya 16%. Ini adalah fasilitas produksi yang dimiliki oleh Jelly. Ya, ada pabrik di Bekasi, Pandaan, Pontianak, dan Sukabumi. Ini ya, ada kapasitas terpasangnya. Ya, ini adalah diagram kepemilikan. Ya, jadi Jelly ada di sini. Ya, sebagai pemilik manfaat akhir, Yubo adalah Pak Yap Yusuf Hamdani. Ya, ini ada keluarga Hamdani ya. Ini adalah manajemennya. Sebagai Yubo menjabat juga sebagai direktur utama ya di sini. Pak Yap Yusuf Hamdani ini orang nomor satu ya. Komisaris sama Dikun Wiratno yang punya sebagian kecil ya, nggak sampai 1%. Ya sebagai komisaris utama, umurnya 80 tahun. Ya sudah tua, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali. Dr. Susilo Komisaris juga sudah tua, 7 tahun, pria independen.
Direktur utama Pak Ham Yusuf, 85 tahun, juga tua sekali, ya, memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali. Kemudian Philip Hamdani, ini mungkin anaknya ya, umurnya 47 tahun, masih muda, memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali. Kemudian Trisno Kuncoro Wirawan, umur 64 tahun, ya, direktur, pihak profesional. Adi Siswa Lukman, direktur, umur 65, juga profesional. Herianto Jaya Sudarma, direktur, juga profesional, umur 61 tahun. Kemudian Pak Tony Lucia Hari, direktur, 70 tahun, sudah tua, profesional. Ya, jadi adalah milestone dari perseroan, diberikan tahun 90. Ya, memproduksi mini jelly dengan merek Nata de Coco tahun 96. Kemudian produk baru aloe vera tahun 99. 2003 mendirikan pabrik yang kedua di Pontianak untuk aloe vera. 2012 memproduksi produk baru puding dengan nata de coco 3 rasa. 2015 memproduksi produk baru RTD M Coco. 2016 mendirikan pabrik ketiga di Pandaan. Kemudian 2019 memproduksi mini gamis ya, permen. 2021 confectionery frozen mix. 2022 jelly drink. Kemudian 2023 produk baru snack mini bites. 2024 minuman energel. 2025 akuisisi SNU ya. Risiko utama yang dihadapi Jelly adalah ketersediaan dan volatilitas harga bahan baku ya, terutama gula ya. Ini adalah laporan keuangan dari Jelly ya, asetnya 550 miliar rupiah ya. Ya, utang banknya jangka pendek cukup besar 119 miliar rupiah dari total kewajiban 407 miliar rupiah. Ya, satu laba cukup besar 53 miliar rupiah ya. Untuk penjualan dari 3 tahun terakhir 2023, 2024, 2025 cenderung flat ya. Laba bruto menguat ya. Kemudian laba sebelum pajak menguat cukup drastis, ini karena ada efisiensi ya. Ini adalah rasio keuangan dalam proses kredit itu memenuhi persyaratan ya. Ini untuk tahun 2025 2024 ya. 2004 2005 ini ada penurunan tipis 4% untuk penjualannya, ini karena ada penurunan volume ya. Laba bruto ini mulai kenaikan 12% ya. Ini karena ada penurunan harga bahan baku dan efisiensi biaya pabrikasi plus ada kenaikan harga jual. Laba sebelum pajak naiknya cukup drastis 155% karena ada penurunan volume barang yang kurang profitable, penurunan biaya bahan baku, penurunan beban dan umum dan administrasi dan beban keuangan ya, karena ada negosiasi penurunan suku bunga ya. Jadi ini ringkasannya, mau IPO 350 juta lembar 25,93%, sehingga jumlah saham yang tempatnya store penuh 1,35 miliar lembar ya. Dana IPO kurang lebih nilai tengah 339 miliar rupiah, itu mewakili 61% dari total aktiva, jadi cukup porsinya cukup besar ya, saya kurang suka. Dan 132% dari total ekuitas, jadi nilai dana IPO ini lebih besar dari ekuitasnya ya. Rencana penggunaan dana saya kasih warna hijau, jadi sentimennya positif, cukup positif penggunaannya. Yang ini 10,63% untuk bayar utang ya, saya kurang begitu suka ya. Usia dari Heli adalah 36 tahun ya. Kemudian merupakan market leader ya di
produk jelly, nata de coco, dan puding. Ya. Kapasitas produksi total 3,5 miliar unit per tahun. Ya. Pabriknya ada di Bekasi, Pandaan, Sukabumi, dan Pontianak. Ya. Terdiversifikasi. Bahan baku utama gula, glukosa, gelatin, kolagen, dan bahan kemasan. Ya, ini dipengaruhi oleh harga dunia. Ya, ini ada produk-produknya. 98% dijual ke dalam negeri, 2% ke luar negeri. Ya, itu terdiri dari 30 negara. Krediturnya Bank Mandiri. Sebagai pengendali adalah Bapak Hampak Yap Yusuf Hamdani, ya, sudah tua 85 tahun. Ya, risikonya adalah terkait bahan baku. Untuk laporan keuangan tahun 2024, GPM-nya 33%. Saya pikir moderat, ya. Gross profit margin dari penjualan dibagi dengan HPP, ya, 33%. OPM-nya langsung drop ke 9%. Ini saya kurang suka. Ya, ini mungkin karena ada beban umum dan administrasi dan penjualan yang cukup tinggi. NPM drop jauh 1,5%. Saya kurang suka. ROE 10% moderat. Untuk 2025 kita lihat perkembangannya, GPM-nya 39%, ada kenaikan 6%, bagus. OPM hampir sama, ya, 9%, saya nggak suka. NPM ada kenaikan, tapi ini angkanya rendah, ya. NPM 5%, ROE drastis, ya, karena kenaikan laba bersih 27%. Ya, ini karena berkat efisiensi, penurunan biaya bahan baku, dan kenaikan harga jual. Ya, DER-nya total liabilities dibagi dengan total utang 279%, cukup tinggi, ya, mendekati 300%, saya nggak suka. Untuk kemampuan bayar bunga utang single digit, saya juga nggak suka, 4,3 kali. DSCR kemampuan bayar utang, ya, kalau jatuh tempo itu 2 kali, cukup moderat. Dari sini saya simpulkan kondisi fundamentalnya adalah buruk, ya, saya nggak suka. Untuk valuasi bagaimana? Untuk valuasi dengan asumsi penjualan tahun 2027 naik 50% dari 2025, itu ketemu 1,1 triliun rupiah, ya, untuk penjualan tahun 2027. Kenapa tidak 2026? Karena 2026 ekspansinya belum berbuah, dan sekarang sudah Juni 2026, jadi saya ngambil 2027. Untuk net profit 2027 asumsi NPM 7%, ketemu 85 miliar rupiah laba bersih tahun 2027, sehingga EPS-nya 2027 Rp63 dengan harga 900 sampai 1120. PI-nya 2027 ketemu 14 kali sampai 18 kali, ya. Ini saya bilang nggak murah, ya, di atas 10 kali. Untuk book value bagaimana? Ketemu price book value-nya 2,5 sampai 3,1 kali. Jadi saya pikir ini valuasinya mahal, jadi saya nggak rated, ya. Fundamental buruk, valuasi mahal, kombinasi yang jelek, saya nggak rated, ya. Untuk saham IPO ini, Bapak Ibu sekalian, bisa arah atau naik itu tergantung dari penjataannya, ya. Dan untuk hasil penjataan saya tidak bisa memprediksi, ya. Cuma untuk fundamental dan valuasi saya nggak rated, ya. Ini dalam perbandingan valuasi Jelly dengan consumer good, ya, dibandingkan dengan consumer good, di dalamnya ada Indofood, ECBP, Kino, Mayora, Roti, Unilever. Ini good itu Garuda Food, Yupi, sama Jelly. Kita lihat dari PI 2027 aja, Indofood cuma 4 kali, ECBP 6 kali, Kino 6 kali, Mayora 10 kali, Unilever 7 kali, ya, Jelly 16 kali, ya, nggak menarik. Dari PBV, Indofood di bawah 1, Kino di bawah 1, ya, Jelly 3 kali. Price earning growth PEG, Indofood, ECBP, Kino di bawah 1, Mayora juga di bawah 1, Unilever di bawah 1, ya, Jelly juga di bawah 1, ya. ROE 27%, ya, termasuk bagus. OPM
jelek 9%. Ya, masih ada yang hijau yang lain. Ya, untuk EV EBITDA nggak bisa dihitung. Ya, Indofood di bawah 5 kali, isi BP 5 kali, di bawah 10 saya kasih warna hijau. Ya, jadi dari sini Jelly 500 miliar ya untuk total aset. Indofood berapa ini? 226 triliun ya, 140 triliun isi BP ya. Ini berarti kan yang paling terkecil ini Jelly cuma 500 miliar. UP 3 triliun ya. Good 9 triliun. Unilever 20 triliun ya. Jadi dari sektornya ini saya lebih milih ke Indofood, isi BP dan Mayora. Ya, kalau cuma untuk strategi IPO bolehlah ya. Cuma untuk trading aja 1-2 hari dijual ya, tergantung dari hasil pendataan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi cukup di sini ya untuk sharing tentang IPO Jelly ya. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa WA saya ya, nggak usah sungkan. Terima kasih, selamat siang, salam sehat selalu, Tuhan memberkati kita semua.